Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Syahrini dengan NIM 2202095021112 dari kelas PTIKF. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai TCP, IP, dan OSI layar. Pertama, TCP, IP. TCP, IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu ke komputer lainnya. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Selanjutnya, TCP/IP mempunyai beberapa layar-layar, yaitu 1. IP Internet Protocol. IP Internet Protocol ini yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node. Yang kedua, TCP Transmission Transfer Protocol, yang berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server. TCP dapat mendeteksi error atau data yang hilang dan kemudian melakukan transmisi ulang sampai data diterima dengan lengkap dan benar. Yang ketiga ada sockets, yaitu paket yang menyediakan akses ke TCP/IP pada kebanyakan sistem. Ada juga kelebihan TCP/IP. Yang pertama, bisa digunakan untuk berbagai macam jenis jaringan dan tidak harus terkait dengan perangkat keras tertentu. Yang kedua, TCP/IP ini bersifat open protocol standard sehingga bisa menghubungkan perangkat lunak dengan berbagai komputer. Yang ketiga, protokol ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jaringan TCP/IP lainnya meskipun memiliki identitas yang berbeda. Yang keempat, konsistensi protokol ini tinggi sehingga banyak dipilih oleh para pengguna komputer. Selanjutnya, cara kerja TCP/IP. Pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengiriman, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Lalu, data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Setelah dikirim melalui router, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lainnya. Layar atau lapisan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari layar paling bawah fungsinya untuk menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkannya hingga ke layar paling atas. Selanjutnya ada layar pada jaringan TCP/IP. 1. Lapisan application atau application layer. Yang kedua, lapisan transport. Yang ketiga, lapisan network. Dan keempat, lapisan network interface. Materi kedua mengenai OSI layar. OSI layar singkatan dari Open System Interconnection. OSI layar ini merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Adapun tujuan dari pembuatan OSI layar yaitu menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau secara spesial. Ada kelebihan model OSI layar dalam diskusi jaringan. Yang pertama, memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, memudahkan dalam troubleshooting. Yang ketiga, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Yang keempat, memberikan keleluasaan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Lapisan pada OSI layar. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan ketujuh physical layer. Jadi ada 7 lapisan pada OSI layer.
Nah, cara kerja OSI layer itu yang pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, ada network layer. Network layer ini membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Selanjutnya, yang keenam, pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya di physical layer, data akan dikirim melalui medium atau adanya perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju ke application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Baik, mungkin itu saja materi mengenai TCP/IP dan OSI layer. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.